Oke, kembali lagi di channel saya ya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada kabar terbaru dari lanjutan kasus Pak Hasto ya. Kali ini PDIP ngamuk, katanya akan geruduk kantor polisi ya. Wah, kita lihat ya gimana kabar terbarunya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. PDIP ngamuk, Oh, mengancam akan menggeruduk kepolisian, kantor polisi dari mulai Mabes, dari mulai pusat sampai ke tingkat polsek katanya. Kalau tidak memberhentikan pemeriksaan atau kasus Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto. Karena Pak Hasto itu adalah sekjen, maka Pak Hasto adalah wajah partai politik. Maka bila ada orang yang mencoba untuk mengganggu wajah partai politik, maka kita kader-kader PDIP siap menggeruduk kantor-kantor polisi dari mulai tingkat pusat sampai ke polsek. Mengancam ya. Kalau ganggu presiden ya, bisa hormat. Ya kan, wajah negara padahal. Coba dulu baca beritanya ya. Kita tahu sama-sama kemarin Bapak Hasto itu dipanggil oleh aparat kepolisian akibat dugaan fitnah. Masih dalam kategori dugaan, apalagi mau juga diperiksa urusan Harun Masiku. Pokoknya banyak lah yang berpotensi menguliti Bapak Hasto Kristianto. Makanya Pak Hasto mestinya bila kader PDIP juga merasa wajah partai politik itu adalah ketua umum partai politik dan sekjen partai politik, maka kemarin Pak Hasto mestinya harus bijak melihat menanggapi GP Ansor yang akan menjaga Pak Jokowi serta keluarganya. Karena posisinya Pak Jokowi adalah presiden, simbol negara, wajah negara kita. Maka wajah ini mesti kita jaga nih. Wajah negara kita ini mesti kita jaga. Jangan sampai dihinakan, dicaci maki, direndahkan, difitnah dan lain sebagainya. Betul. GP Ansor akan menjaga, akan mengawal Pak Jokowi karena wajah negara. Gitu. Kader PDIP juga sakit kan bila wajah organisasinya diganggu, apalagi wajah negara. Akan sakitnya adalah mayoritas masyarakat Indonesia. Betul. Dan itu bos ya, wajah negara Pak Jokowi. Begitupun sama Pak Hasto, wajah partai politik PDIP. Kita baca dulu beritanya nih, ancamannya. PDIP ancam geruduk kantor polisi jika kasus Hasto tak diberhentikan. Kehormatan partai diusik. Itu kehormatan partai diusik, ngamuk. Kalau kita kepada Pak Jokowi, kehormatan presiden sebagai wajah negara kita diganggu, maka jangan sampai kita akan bergerak. Itu sama aja kan. Wajah negara dengan wajah partai politik, lebih besaran mana? Ya wajah negara mestinya kemudian lebih bisa kita jaga tuh. Makanya sangat jaga sama-sama ada warga Indonesia yang mencaci maki, yang merendahkan, yang memfitnah wajah negaranya. Dari kemarin saya ngomong itu. Hasto malah nggak terima. Sejak kapan NU menjadi pengawal keluarga? Bukankah NU dari dulu menjadi pengawal NKRI, menjadi penyokong kemerdekaan dan lain sebagainya? Pak Jokowi itu adalah presiden. Sampai detik ini masih jadi presiden. Maka kita mesti jaga nih presiden. Maka ini wajah negara kita. Jangan sampai direndahkan oleh warganya sendiri, kan goblok. Betul tuh. Wajar presiden dijaga ya kan. Geruduk kantor polisi jika melanjutkan kasus yang menjerat sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini, Selasa, berarti kemarin ya, atas kasus penghasutan dan penyebaran berita bohong. Ia dituduh
menyebarkan berita bohong setelah melakukan kritikan terhadap hasil Pilpres. Hasto kerap menduga Pilpres 2024 berlangsung dengan curang yang menghasilkan pemenang Prabowo Gibran. Ancaman menggeruduk Polda Metro Jaya ini disampaikan PDIP lewat tulisan siaran persnya yang dikirim ke Tribun Medan. Jadi dari kemarin kan, padahal proses atau data kecurangan yang mereka miliki udah dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan hasilnya apa? Nihil. Iya. MK tidak mengabulkan satupun permintaan daripada mereka, termasuk dari koalisi pendukung 03, bahkan koalisi pendukung 01. Iya. Jadi segala macam tuduhan itu tidak terbukti di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Terusnya clear. Bes. Politikus PDIP Sutrisno mengatakan ada 5 tuntutan terkait pemeriksaan Hasto, yakni yang pertama, bahwa Hasto sebagai Sekjen DPP PDIP adalah salah satu representasi pimpinan partai. Wibawa dan kehormatan partai melekat dalam diri Hasto, sehingga ketika simbol kewibawaan kehormatan partai diusik, maka seluruh kader PDIP juga terusik. Nah, maka kalau saya ganti nih kalimatnya nih. Pertama, kalau menyangkut Pak Jokowi ini, bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah salah satu representasi pemimpin negara. Wibawa dan kehormatan negara melekat dalam diri Pak Jokowi, sehingga ketika simbol kewibawaan kehormatan negara diusik, maka seluruh rakyat Indonesia juga terusik. Nah, kan keren tuh, ha? Harusnya kan kayak gitu. Kedua, bahwa kader PDIP di seluruh daerah siap menggeruduk Polda, Polres hingga Polsek jika tindakan yang diduga sebagai kriminalisasi terhadap Hasto tidak segera dihentikan. Kader PDIP siap bergantian mendatangi markas-markas kepolisian demi tegaknya keadilan. Ketiga, bahwa kebebasan berbicara di muka umum tanpa rasa khawatir dan rasa takut adalah hak azazi yang dijamin konstitusi. Maka negara dan pemerintah harus menjaminnya, bukan sebaliknya melakukan pembatasan, pembungkaman, dan pelarangan. Keempat, bahwa kebebasan pers, produk reformasi yang harus terus dijaga dan diwujudkan. Negara dan pemerintah harus menciptakan iklim yang sehat untuk kebebasan pers. Semua produk jurnalistik hanya dapat diawasi dan dikoreksi dengan undang-undang pers. Produk pers tidak dapat diproses dalam undang-undang lain, termasuk KUHP, tanpa terlebih dahulu dikaji dan dikoreksi undang-undang pers. Kelima, bahwa tindakan panggilan Hasto merupakan awan gelap dan hitam bagi demokrasi. Maka seluruh aktivis pro demokrasi diminta untuk mengenakan pakaian berwarna hitam gelap, warna yang mencerminkan gelapnya demokrasi saat ini akibat kekuasaan politik yang suci dan bersih dikuasai oleh sekelompok hitam yang membelokkan jalan reformasi. Fitis pisan kan? Iya. Beslah. Semua juga pasti akan berargumentasi seperti itu bila sudah terkena. Wah, kebebasan kita dibungkam dan lain sebagainya. Ini yang biasa kemudian mereka dari dulu suarakan. Di luar PDIP ya, ada kan sekelompok orang yang terus seolah tidak bisa membedakan mana kritikan, mana fitnah, lain sebagainya. Kalau ngeritik ya ngeritiknya sah-sah saja, tidak akan diproses secara hukum. Tapi bila fitnah, ini kan persoalan, Pak. Ini persoalan, mesti diproses. Jangan sampai masyarakat yang lain ya itu juga melakukan hal yang sama atas dalil demokrasi, atas dalil kritik. Demokrasi yang tanpa ada batasan aturan.
demokrasi yang kemudian wah sebebas enggak. Kita dibatasi. Demokrasi kita cuma dibatasi. Ada pakem-pakemnya. Nggak bisa. Sama aja logikanya. Demokrasi itu di negara kita nih aturannya sama seperti kita itu bertetangga. Ya. Kita punya hak atas diri kita dong. Punya kebebasan. Mau melakukan apapun di rumah kita, hak kita. Cuma bila mengganggu yang lain, itu menjadi gimana? Kan harus ada aturannya. Kebebasan yang tetap dalam koridor aturan. Misal ada tetangga yang sedang sakit, lalu karena kita merasa punya kebebasan untuk mengekspresikan apapun, kita nyetel musik sound yang sangat kencang, ya, sound sistemnya dirancang sangat kencang sehingga mengganggu yang lain, ya. Lalu kemudian misal ada orang yang marah, lalu ente ngomong, oh ini hak saya sebagai individu punya hak dan lain sebagainya. Kan repot, Pak. Ini bukan demokrasi liberal gitu. Demokrasi yang kemudian juga ada aturannya. Dan itu silakan coba kalau ngotot misal dengan kasus seperti itu, analoginya kan. Anda ngotot, oh ini hak saya, digaplok beren ente. Dan iya, hak Anda itu mengganggu hak orang lain. Kebebasan Anda mengganggu kebebasan orang lain. Keinginan Anda mengganggu kenyamanan yang lain. Maka demokrasi yang ada aturannya, bukan tanpa aturan. Ngomong ya silakan kalau dalam koridor mengkritik, tapi sudah memfitnah, kalau sudah menghina, itu beda hal. Ya, meskipun bisa berargumen, oh ini karena demokrasi, bebas dong kita ngomong apapun. Itu bukan demokrasi liberal kita, gitu ya. Meskipun sudah sangat banyak yang kebablasan. Nah, yang kebablasan ini diharapkan jangan dicontohkan dong oleh partai politiknya. Biarkan masyarakat awam lah yang kebablasan itu, biar bisa dimaklumi kalau elit partai politik, kalau sekelas sekjen partai paling besar di republik ini terindikasi menyebarkan fitnah dengan dalil kritik, dengan dalil hak demokrasi, ini bermasalah. Begitu, Bos. Ya. Kemudian ada manfaatnya, Ustaz, jangan ancam-ancaman. Kalau memang Pak Hasto salah, kalau memang Pak Hasto benar, ya pasti tidak akan takut kok. Kalau benar tidak akan takut, kalau salah baru gemetaran. Kemudian ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu deh berita terbarunya. PDIP berniat menggeruduk kantor polisi dari pusat ke daerah, ya kan? Wah, luar biasa ya kan? Wajah partai dijaga, tapi wajah negara nggak dijaga. Kalau memang wajah partai itu dijaga bagus, aturannya ngerti juga, wajah negara itu harus dijaga bagus. Jadi tahu mana yang lebih penting, ya kan? Negara itu jauh lebih penting. Jadi ingat itu ya. Oke, itu sekian video dari saya. Buat